Masih ada sektor lainnya, tadi Anda sempat berbicara mengenai jalan tol, itu artinya Ya. jasa marga gitu ya. Dan kami punya emiten update di mana salah satunya adalah jasa marga pemirsa. Dapat Anda cermati di layar Anda selengkapnya, di mana yang pertama ini ada Kimia Farma pemirsa, yang di mana Menteri BUMN pastikan KF akan produksi Avigan, obat pasien COVID-19. Yang harusnya ini menjadi sentimen positif begitu ya. Dan selanjutnya Ya. ada jasa marga yang akan mulai pembebasan lahan tol Kertosono dan juga Kediri. Dan ada Indofood atau ICBP yang semakin ekspansif di luar negeri melalui Pinehil Company Ltd yang baru saja diakuisisi. Dan ada TINS atau PT Timah likuidasi Kutaraja Tembagaraya sejak 23 September. Itu dia sekitar 4 emiten update yang kami akan fokus pemirsa untuk melihat fundamental dari emiten update Kimia Farma atau KF. Yang tadi dikatakan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir memastikan KF akan produksi Avigan atau obat COVID-19 dan kinerjanya Kamis kemarin 24 September pemirsa tertekan 5,7% di 2.310 seiring IHSG ya. Kinerja 3 bulannya masih positif 97% dan pernya 136 kali, net profitnya 4,6 miliar rupiah di semester 1 2020. Market cap-nya 12,8 triliun rupiah. Pak Arya, Ya. kalau kita bahas terlebih dahulu untuk jasa marga memang terus ekspansif begitu ya, dan sekarang Ya. sudah mulai pembebasan lahan tol Kertosono dan Kediri, dan kita tahu juga aktivitas masyarakat untuk penggunaan tol meskipun di tengah pandemi dan nantinya setelah pandemi harusnya salah satu yang paling dibutuhkan begitu. Nah, apa yang menarik dari jasa marga kalau melihat secara teknikal? Ya, kita memperhatikan bahwa jasa marga ini dalam jangka pendek lebih ada potensi upside ya. Kita memperhatikan bahwa terjadi bottoming pada saat tanggal 11 September, dan di situ ada penguatan sampai ke level 3.600, dan kemudian 2 hari yang lalu juga ada pola yang sama bahwa terjadi pelemahan di kisaran 3.080, dan potensi kenaikan pada saat ini masih ada terbuka sampai ke level 3.600. Bahkan dengan sentimen yang ada sekarang itu mungkin saja ada penguatan lanjutan sampai level 3.900. Sesungguhnya untuk yang Kertosono ini memang rencananya pembebasan itu di tahun depan ya, di tahun 2021, dan pengerjaannya masih sampai 2023. Jadi masih ada waktu 2 tahun untuk sentimen ini, tetapi yang cukup realistis adalah bagi mereka yang menengah panjang itu nanti setelah 2023 baru ada tambahan dari ruas Kertosono. Yang menarik adalah sentimen yang terdekat adalah lebih ke proyek jalan tol terpanjang di Jawa yang berhubungan dengan dari Gede Bage sampai dengan Cilacap. Ini yang lebih menarik untuk sentimen jangka pendek. Gede Bage sampai dengan Cilacap ya tolnya? Iya. Baik, dan dalam 1 bulan terakhir level tertingginya di 4.000, jadi tidak menutup kemungkinan karena memang Anda katakan sudah di bottom dan hari ini mengalami penguatan untuk rebound untuk jasa marga 1,2% di 3290, maka tidak salah kalau optimis bisa ke 36 lagi dan juga 39. Jadi ini kesempatan ya, berarti boleh buy di posisi current price. Di current price boleh. Kalau kita melihat di kemarin itu adalah hari pertama sudah lebih kuat daripada rata-rata harga selama 5 hari terakhir. Jadi lebih tinggi dari moving average 5 untuk secara teknikal. Baik, kita akan beralih untuk melihat kabar emiten selanjutnya, di mana kami meng-highlight Kimia Farma. Pemerintah sudah memastikan begitu ya bahwa KF ini akan produksi Avigan obat COVID-19. Harusnya ini menjadi sentimen positif. Memang bukan informasi yang sangat baru karena beberapa pekan yang lalu memang sudah disounding juga, tapi kembali dipastikan beberapa waktu hari terakhir gitu ya. Nah, KF hari ini naik nih 5% nih Pak, 2.430. Tapi kalau kita lihat dalam 1, 2, 3, 4, 5 hari terakhir ini memang terus melemah sampai dengan hari ini atau hampir sepekan. Dan level terakhir ketika dia menguat itu adalah di hari Rabu 2.900. Sekarang masih di 2.450. Ada peluang tidak untuk kembali lagi ke 2.900 dengan sentimen ini atau bahkan lebih sehingga membuat KF menarik untuk dicermati? Untuk secara teknikal sementara ada resisten di kisaran 2.700, jadi ruang yang masih bisa dimanfaatkan diperkirakan terdekat di target 2.700.
sesungguhnya untuk Avigan ini merupakan satu sentimen sementara ya. Jadi kita melihat bahwa Avigan atau Favipiravir ini merupakan satu angin segar yang memang dianggap juga bisa menjadi satu obat yang cukup efektif. Tetapi kita juga memperhatikan bahwa sekarang untuk active case yang ada di Indonesia ada di kisaran 60.000 peserta ya. Jadi 50.000 penderita ya. Jadi dari 60.000 penderita ini kita menghitung bahwa penggunaan obat itu sampai ada di kisaran berapa kali gitu ya. Jadi kira-kira satu orang mengkonsumsi mungkin cuma 10 obat karena durasi penggunaannya itu selama 5 hari, sehari 2 kali. Dan kemudian kita mencoba menghitung revenue tambahan yang mungkin terjadi bagi Kimia Farma. Dan kelihatannya tidak terlalu signifikan secara earning generation. Dan sementara ini dengan proyeksi 1 tahun ke depan, andaikan masih terus dengan rate pertumbuhan daily new cases yang sama di kisaran 4.000 per hari, maka dari situ kita sudah juga bisa memperkirakan berapa earning atau berapa revenue yang bisa merupakan menjadi tambahan bagi KF. Dan sepertinya KF masih perlu melakukan satu strategi lain selain dari Avigan atau Favipiravir yang akan menjadi obat bagi COVID-19. Dan untuk meningkatkan efisiensi juga dari operationnya. Dan kemungkinan kita memperkirakan juga ada sentimen dari distribusi dari vaksin. Baik, berarti tidak akan terlalu berdampak signifikan untuk revenue-nya sendiri. Anda melihat bahwa memang operasionalnya juga masih cukup tinggi, harusnya melakukan efisiensi. Dan kalau kita lihat pergerakannya mungkin buy sentiment gitu ya, naik 222% nih Pak dalam 6 bulan, dan kalau berbicara 3 bulan saja 114%. Nah, apakah sebenarnya kalau berbicara mengenai teknikal, karena orang sering tidak peduli fundamentalnya seperti apa, tetapi pergerakannya menarik begitu ya, tertarik untuk melakukan pembelian, PER-nya 145,88 kali, cukup mahal tidak? Ya, sebenarnya secara fundamental itu cukup mahal ya. Kalau hanya melihat dari sisi perbandingan PER saja, itu masih emiten perlu untuk bisa meningkatkan kemampuannya menghasilkan earning. Oleh karena itu, salah satu pilihan di sini adalah tetap melihat price movement, pergerakan dari harga, bagaimana terjadi kenaikan, penurunan akibat sentimen. Karena kita melihat di bulan Juli, Agustus itu adalah sentimen yang sangat kuat adalah distribusi vaksin, dan itu merupakan satu euforia yang mengangkat harga KF dari kisaran 1.200 sampai ke level 3.600, dan itu merupakan hitungannya jadi 3 kali lipat. Dan sementara itu ketika disadari oleh para investor, saat ini belum pasti ya, probabilitas itu masih probabilitas dan belum dihitung berapa revenue yang mungkin meningkat bagi KF setelah adanya distribusi vaksin. Tapi sekarang ada sentimen Avigan dan sentimen untuk distribusi vaksin masih akan kemudian menjadi satu alasan yang menjadi sentimen bagi KF juga kemudian setelah ini. Tetapi Anda tidak tertarik ya berbicara mengenai KF, lebih baik jual saja dulu kalau punya? Jadi ini bisa dimanfaatkan, bisa sell on strength nanti jika ada penguatan lanjutan ya. Tapi bagi mereka yang melakukan investasi, saya rasa belum menjadi pilihan yang baik. Trading saja berarti Pak Arya ya? Iya, betul sekali. Baik, tapi sebenarnya kalau berbicara mengenai industri farmasi itu PER-nya moderatnya di posisi berapa sih Pak? Kita tidak melihat bahwa ini, karena kita perhatikan seperti masalah income generation-nya dulu ya. Jadi kalau memang dia punya growth yang sangat bagus, itu boleh saja kita, jadi harus melihat per company-nya juga. Kalau pada saat terjadi pertumbuhan yang sangat bagus, boleh saja PER yang cukup tinggi ya. Tapi kalau dengan kondisi kemampuan menghasilkan earning-nya, growth-nya tidak terlalu besar, maka kita juga membandingkan bahwa secara fair value itu PER-nya tidak terlalu besar juga. Kalbe Farma hanya 25,51 kali Pak, sangat jauh dibandingkan dengan KF gitu. Apakah Kalbe sebenarnya cukup menarik juga, atau Anda melihat bahwa secara investasi saat ini baik itu KF, baik itu Kalbe, BUMN ataupun bukan, tidak menarik untuk investasi? Untuk kita perhatikan, kalau yang bagi aset play mungkin lebih suka menarik itu lebih ke KF ya, karena secara book value masih di bawah dari KLBF. Tetapi KLBF saya merasa punya kemampuan untuk menghasilkan earning lebih baik. Jadi
tergantung dari karakter Baik. investornya masing-masing. Oke. Saya lebih tertarik KLBF dibanding KF. KLBF lebih menarik, apalagi terus ekspansif juga ke luar negeri gitu ya, kalau berbicara Ya. mengenai investasi. Baik, kita lanjutkan nanti Pak Arya, kita jeda terlebih dahulu. Baik. Pemirsa Market Opening segera kembali.